Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas ila akhiril ayat. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW beserta Bapak Ketua RT. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Mukminin beserta dengan seluruh jajaran. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati pengurus diri, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, orang-orang tua kita, seluruh jamaah Masjid Al-Mukminin yang insya Allah pada malam hari ini melaksanakan acara pembukaan wirid yang sekaligus memperingati sekitar halal bihalal. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah pada malam hari ini, langkahan kaki, ayunan tangan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi saya melihat ke belakang, menengok ibu-ibu kita, bisa dihitung kepala dulu. Tidak ada nampak wajah-wajah ibu kita. Perwakilan ya. Mungkin tak berapa Indo, tak berapa kepala, tapi bapak-bapaknya luar biasa pada malam hari ini. Ini baru pertama kali halal bihalal ya. Pertama kali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, biasanya kalau acara hari-hari besar Islam di masjid kita ini Al-Mukminin dari dulu antusias masyarakat itu tinggi untuk datang ke masjid. Mungkin barangkali karena masih suasana lebarannya, mungkin masih banyak yang
di luar kota, masih banyak yang di kampung. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah memulai pada malam hari ini pembukaan wirid yang sekaligus halal bihalal. Ceramah kita sudah diberi aba-aba oleh panitia GPL katanya. Nah, GPL bahasa orang gaul, nggak pakai lama-lama. Karena sudah acara diri, Bapak Ibu akan melaksanakan mungkin rapat mungkin ya. Nah, jadi ceramah kita nggak pakai lama-lama, ibarat sebuah pemata para ustaz dan ustazah, ikan sepat, ikan gabus. Nah, kan makin cepat makin bagus. Jadi ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Setuju Pak? Ustaz lebih setuju. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara atau peringatan halal bihalal itu sudah menjadi tradisi yang ada di Indonesia. Maka kalimat halal itu dalam bahasa Arab, halal menghalalkan, bihalalin dengan kehalalan. Jadi menghalalkan dengan yang halal. Maka tradisi ini sudah menjadi budaya besar di tengah-tengah masyarakat. Maka salah satu pencetusnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang hari ini budaya silaturahim, budaya halal bihalal di Indonesia dikenal di mana-mana, dibawa di mana-mana. Maka kalau kita lihat ke agama, sudah terjawab. Di dalam agama itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk silaturahim. Di dalam agama itu kita dianjurkan untuk berjabat tangan. Nah, maka nanti sudah acara ini, Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini, tentu kita bersalam-salaman dulu, berjabat tangan, mengungkapkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini tradisi. Sehingga hebatnya berjabat tangan itu, Bapak Ibu, mungkin tradisi ini sudah berjalan di RW kita ini. Hari raya pertama mungkin open house Bapak RW-nya, open house Bapak RT-nya, mungkin barangkali tentu orang bersilaturahmi. Nah, dengan adanya kita berjabat tangan mengungkapkan semua kesalahan, apa yang paling istimewa? Dikatakan oleh Rasulullah, sebelum lepas jabatan tangan seseorang itu, dia berjabat tangan mengungkapkan semua kesalahan. Belum lepas jabatan tangannya, Allah insya Allah sudah menghapus, mengampuni, atau sudah berguguran segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan keduanya. Belum lepas jabatan tangan kita, kesalahan insya Allah sudah terhapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hebatnya kita berjabat tangan. Makanya Bapak Ibu, momen daripada bulan Syawal ini
selama 1 bulan, bulan Syawal, itu namanya kita memperbanyak lebaran, memperbanyak silaturahmi. Mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau orang berlebaran, berhari raya, ya mungkin kue hari rayanya sudah banyak yang habis. Ada juga mungkin barangkali kue hari rayanya masih banyak. Boleh jadi yang kuenya banyak tadi, orang mungkin jarang bersilaturahmi. Tapi yang kuenya habis disantap oleh tamu, wajar karena banyak yang bersilaturahmi. Nah, hebatnya silaturahmi ini Bapak Ibu, apa luar biasanya? Luar biasa silaturahmi ini. Maka Rasulullah itu sudah dijamin oleh Rasulullah untuk umatnya. Aku menjamin, kalau Rasulullah SAW itu sudah menjamin Bapak Ibu, maka pekerjaan itu tidak menjadi sia-sia. Karena Rasulullah menjamin. Apa jaminan Rasulullah? Dengan adanya silaturahmi itu, kata Rasulullah, aku menjamin umatku akan diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang. Kita tidak tahu Bapak Ibu, nikmat umur ini rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Saya, Pak RW, Pak pengurus, semua kita sudah ditentukan nikmat umur. Makanya kata Rasulullah, umur umatku itu berkisar. Sudah diprediksi oleh Rasulullah, umur umatku itu berkisar dari 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah 60 umur kita, sudah 70 umur kita, Bapak Ibu, jangan banyak berleha-leha juga lagi. Jangan banyak bersantai-santai juga lagi. Karena umur umatku diprediksi oleh Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi sendiri usianya 63 tahun. Coba bayangkan. Umur Nabi singkat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama pada malam hari ini usianya dengan usia Nabi 63 tahun, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Tinggal menunggu detik-detik yang terakhir. Entah pulang dari acara wirid beko pamoyo, entah pukul 00, entah besok pagi, ya tak? Selesai sholat subuh terdengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang umur 63 tahun pada malam hari ini, mohon tenang-tenang saja. Kalau diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang, itulah prediksi Rasulullah tadi, dari 60 sampai 70 tahun. Diberikan nikmat umur yang panjang, ini kita harus berterima kasih, harus bersyukur. Bersyukur tadi dipergunakanlah untuk beribadah. Bapak Ibu, Nabi mengingatkan kepada kita, man khairun nas, sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dia diberikan nikmat umur yang panjang, tapi dengan nikmat umur yang panjang itu wa hasuna amaluhu, dia bisa mempergunakan nikmat umur yang panjang itu dengan beramal dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan kita banyak apa? Banyak bersantai-santai, banyak bertenang-tenang. Kadang-kadang kita ini banyak bersantai-santai
nantilah. Nah, itulah jawabannya. Nantilah, besoklah, kapan-kapan sajalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pasti terjadi. Akibat nantilah, besoklah, kapan-kapan sajalah, akhirnya masuk ke liang lahat, masuk ke alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, hebatnya silaturahim pada malam hari ini, hebatnya halal bihalal pada malam hari ini. Allah, Rasulullah sudah menjamin umur Bapak Ibu insya Allah diberikan nikmat umur yang panjang. Lalu yang kedua, apa hebatnya halal bihalal pada malam hari ini? Apa hebatnya silaturahim pada malam hari ini? Allah berikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, dibukakan pintu rezeki kita. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah Bapak Ibu, jangan sampai kita mengunci pintu rumah. Jangan sampai kita sengaja datang tamu ke rumah mengetok pintu, assalamualaikum. Orangnya ada, tapi ucapan salam tidak disambut. Tuan rumahnya sengaja lolos, tuan rumahnya sengaja tidak menyambut tamu. Tamu datang mengetuk pintu, diucapkan salam 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum. Tuan rumah bilonyo lolos, tidak keluar rumah, maleh kan, menyambut tamu terus. Padahal Bapak Ibu, tamu yang datang ke rumah kita itu siapa mereka ini? Rasulullah sudah menjamin tamu yang masuk ke rumah kita akan membawakan rezeki dan rahmat. Dia membawakan rezeki, dia membawa rahmat. Itulah indahnya tamu. Jadi kalau sempat kita mengusir tamu Bapak Ibu, berarti kita sudah mengusir rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, walaupun tamu yang datang tadi suka minum kopi umpamanya, suka bilo apa? Minum yang manis ya. Nah, salah. Walaupun habis mungkin barangkali kopi kita, teh kita, tetapi tamu ini sudah dijamin oleh Rasulullah akan membawa rezeki dan rahmat. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pelit, jangan mengusir tamu yang datang ke rumah kita dalam tujuan bersilaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi zaman sekarang ini tengok-tengok juga ada tamu itu, ya tak? Karena sekarang ini dunia viral. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak kenal dengan tamu itu. Kadang-kadang ini banyak tamu masuk ke rumah kita yang ujung-ujungnya apa? Perbuatan tamu ini bisa jadi tamu yang datang ini mungkin pelaku pencurian. Ini banyak viral di medsos. Tapi kalau masyarakat sekitar Seroja ini yang bertamu, Bapak Ibu jangan meragukan wajah-wajah mereka. Kenapa? Bapak Ibu kenal dengan yang namanya masyarakat Seroja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hebatnya, dibuka nanti pintu rezeki dan rahmat kita. Yang ketiga, Rasulullah menjamin dengan adanya halal bihalal, dengan adanya silaturahim yang kita laksanakan pada malam hari ini, apa dengan Rasulullah? Orang tadi akan mendapat kecintaan dan kasih sayang dari saudara-saudaranya, kata Rasulullah. Orang akan cinta, orang akan sayang. Maka kalau ada masyarakat Seroja ini yang dari dulu
rojonya bermusuh-musuhan, yang dari dulu kerjanya tidak bertegur sapa, diakibatkan iri hati, diakibatkan dengki, ya tak? Ini kok penyakit awak. Ada iri hati, ada dengki, sehingga mengakibatkan tidak bertegur sapa lagi. Ini penyakit hati, harus dibersihkan, harus dibersihkan dengan halal bihalal, harus dibersihkan dengan silaturahim. Iri hati, dengki, hasad, ini penyakit hati. Makanya dengan adanya halal bihalal, dengan adanya kita bertemu ini, ada pada malam hari ini yang bermusuh-musuhan, insya Allah dengan adanya silaturahim tidak jadi bermusuh-musuhan. Makanya Rasulullah dalam kehidupan itu Bapak Ibu, dua hal yang selalu dia lakukan: mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Bersengketa itu orang yang putus silaturahim, orang yang selalu kelahi, orang yang selalu bajoka, didamaikan oleh Rasulullah. Maka kalau ada umatnya bersengketa, bukan sengketa tanah Bapak Ibu, tapi bersengketa tadi, apa maksudnya? Ya, terjadilah pertikaian, terjadilah permusuhan. Ya, maka didamaikan oleh Rasulullah. Maka perlu dalam kehidupan sehari-hari antara suami dengan istri, jangan sampai terjadi pertikaian, jangan sampai terjadi congkak-pecongkak. Makanya istri kalau punya kesalahan kepada suami, cepat-cepatlah meminta maaf kepada suami. Tapi istri-istri malam itu wajahnya bisa dihitung. Istri-istri ya banyak kesalahannya kepada suami, segeralah minta maaf. Begitu juga kalau kita ini selaku suami Bapak Ibu, banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan mentang-mentang kita sebagai kepala keluarga tidak ada kesalahan. Oh tidak, pasti punya kesalahan. Kadang-kadang lebih banyak pula kesalahan suami daripada istri. Makanya wajarlah suami dan istri itu di bulan Syawal ini berjabat tangan. Yang paling bagus bagaimana Pak Ustaz? Yang paling bagus itu ungkapkanlah kesalahan itu tiap hari. Di tiap hari kalau suami dan istri mengungkapkan kesalahan itu bagus. Yang paling payah itu, yang paling susah itu meminta maaf. Sudah banyak kesalahan, berjabat tangan, namanya salam rapel. Jadi berjabat tangan itu dia mengungkapkan kesalahan hari ini, bulan ini, tahun ini, atau setengah jam. Dokter ini boleh ini berjabat tangan saja mengungkapkan semua kesalahan. Tapi kalau setiap hari kita mengungkapkan kesalahan kepada suami, kepada istri, maka inilah yang dinamakan hilangnya permusuhan di antara suami dan istri. Lalu antara anak dengan orang tua terjadi pula pertikaian, terjadi pula kedurhakaan antara anak kepada kedua orang tuanya. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kalau di Solo tidak ada mungkin barangkali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi kalau daerah luar sana, anaknya kaya raya, anaknya mempunyai kedudukan yang tinggi, punya pangkat dan jabatan, sampai tega anak tadi memasukkan orang tuanya ke panti asuhan. Coba ya. Sampai tega anaknya menyakiti perasaan orang tuanya. Bapak Ibu, walaupun pangkat dan jabatan kita tinggi, kaya raya,
lebih tinggi derajat orang tua. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pada malam hari ini masih mempunyai kedua orang tua, masih bisa melihat wajah orang tua. Walaupun mungkin barangkali orang tua kita itu dalam keadaan sakit, tapi kita merawatnya, kita berusaha untuk mengobatinya, kita berusaha untuk memberi makan dan minumnya. Tapi kalau sempat hari ini Bapak Ibu tidak lagi melihat wajah orang tua kita, wajah ayah dan bunda kita di bulan Ramadan kemarin, Bapak Ibu, kita yang sudah tidak punya orang tua, ya, belum masuk Ramadan lagi, terasa oleh kita bahwa ayah dan bunda kita, bahwa orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah. Belum masuk Ramadan, di mana sebelum masuk Ramadan itu budaya kita ziarah kubur, budaya kita datang ke rumah orang tua. Tahu-tahu orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada orang tuanya yang meninggal di awal Ramadan, ada orang tuanya yang meninggal di pertengahan Ramadan, ada orang tuanya yang meninggal di akhir Ramadan, malam Lebaran. Orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kehilangan orang tua Bapak Ibu, tidak ada lagi tempat anak tadi mengadu. Kenapa? Karena kehilangan orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, antara anak dan orang tua, maka ungkapkanlah semua kesalahan, jangan pernah melakukan kesalahan yang pernah dia lakukan. Ini hebatnya momen kita silaturahmi ini. Rasulullah ya menginginkan jangan terjadi permusuhan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara siapa lagi? Antara kita sesama ini Bapak Ibu, jiran tetangga. Maka didamaikan, diaturkan. Ini hebatnya silaturahim. Dengan adanya perdamaian, apa yang terjadi dengan adanya perdamaian? Akan muncullah rasa kecintaan dan kasih sayang dari saudara-saudara. Kan hebat. Jadi ada kecintaan, ada kasih sayang dari saudara-saudara. Lalu yang keempat Bapak Ibu, apa jaminan Rasulullah? Dengan adanya kita halal bihalal pada malam hari ini, dengan adanya kita silaturahim pada malam hari ini, apa jaminan Rasulullah yang keempat? Wa yudkhilul jannah. Surga sudah merindukan orang-orang yang rajin silaturahim. Surga merindukan orang-orang yang rajin silaturahim. Tapi kalau tidak pernah kita silaturahim, jangan mimpi surga pernah merindukan kita. Apalagi kalau sempat memutuskan hubungan tali silaturahim. Kalau ada masyarakat Seroja ini memutuskan hubungan tali silaturahim, memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan hubungan persaudaraan, la yadkhulul jannah, tidak akan dapat nanti mencium bau surga. Bapak Ibu, kita nanti masuk ke surga. Masuk ke surga itu mahal. Mau masuk ke pintu surga itu nanti perjalanan yang kita tempuh itu ratusan tahun perjalanan. Bukan sedikit Bapak Ibu, ratusan tahun perjalanan. Orang yang masuk surga dalam jangka 1 jengkal, dalam jangka setengah meter, dalam jangka 1 meter sudah tercium aroma surga, walaupun surga ratusan tahun. Tapi orang-orang yang memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan tali silaturahim tadi, jangankan
Kenapa? Karena kata Rasulullah, dia adalah orang-orang yang dalam kehidupan di dunia selalu memutuskan hubungan tali silaturahim. Walaupun hebat ibadah kita, rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, hebat ibadahnya. Tapi ibadah yang demikian tidak menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Syawal inilah kita pada malam hari ini berkumpul dalam rangka silaturahim, dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita erat, mudah-mudahan hubungan kekeluargaan kita terjalin, ukhuwah kita terjalin, dan jangan sampai kita selalu memutuskan hubungan tali silaturahim. Di bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk silaturahim, dan di bulan Syawal ini pula kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ini. Apa arti Syawal? Kalau ada Bapak Ibu namanya Syawal, macam-macam tuh. Syawal ini artinya peningkatan, ya. Ramadan itu artinya pemanasan. Kalau Sya'ban, apa arti Sya'ban? Bercabang-cabang kebaikan. Jadi semua bulan itu punya makna. Belum masuk Ramadan, Nabi Muhammad datang kegembiraan. Gembiranya bagaimana? Gembira semangat untuk beramal di bulan Ramadan. Buktinya apa? Masih di bulan Rajab, belum masuk Ramadan lagi, masih di bulan Rajab, Bapak Ibu. Nabi Muhammad sudah memperbanyak amal untuk menyambut Ramadan di bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab kemarin, barang siapa yang rajin beramal, kata Rasulullah, ganjaran pahalanya dibalas dengan 70. Belum masuk Ramadan, masih di bulan Sya'ban, Rasulullah meningkatkan amal. Untuk apa meningkatkan amal? Dalam rangka menyambut Ramadan. Maka barang siapa yang banyak amalnya di bulan Sya'ban kemarin, apa kata Rasulullah? Dibalas dengan 100 kebaikan. Lalu masuklah bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena Ramadan ini diberi julukan dengan Raja Bulan, berpuluh bulan. Bulan Sya'ban, bulan Rajab tidak dapat 10, tidak dapat Raja Bulan, tapi bulan Ramadan dinamakan dengan Raja Bulan. Jadi Pak, berbicara masalah Raja bulan Ramadan, Raja hari Jumat. Yang tak masuk Raja dangdut. Kalau Raja bulan Ramadan, Raja hari Jumat. Makanya bulan Ramadan diistimewakan. Tapi ketika di penghujung Ramadan, Nabi Muhammad bukan malah bergembira. Bergembiranya di bulan Rajab, bergembiranya di bulan Sya'ban, tapi di akhir Ramadan Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Ternyata Rasulullah ini bersedih dengan kehilangan yang namanya Ramadan. Rasulullah bersedih dengan Ramadan meninggalkan beliau. Ramadan pergi meninggalkan beliau. Rasulullah sampai meneteskan air mata. Apakah ada jaminan pada malam hari ini? Apakah Bapak Ibu sanggup memberikan jaminan bahwa umur kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang? Tidak ada yang bisa menjamin. Pak Ustadz, saya menjamin umur saya insya Allah 100 tahun. Itu lebih hebatnya dari Tuhan. Ya, saya menjamin umur saya akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin. Jangankan bulan Ramadan, bulan Syawal ini saja
Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada dengan benteng yang kokoh sekalipun, maut pasti bakal datang menjemput kamu. Nah Bapak Ibu, selama bulan Ramadan kemarin, Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan pendidikan Ramadan. Bapak Ibu sudah digembleng oleh Ramadan dengan berbagai macam amaliyah. Lalu amaliyah inilah yang akan Bapak Ibu terapkan di bulan Syawal. Kenapa? Arti Syawal itu peningkatan amal. Jangan sampai di bulan Syawal ini merosot amal kita, turun grafik amal kita. Di bulan Syawal inilah yang dinamakan dengan peningkatan amal. Maka di akhir Ramadan Allah memberikan suatu kemuliaan. Apa kemuliaannya? La'allakum tattaqun. Apa arti la'allakum tattaqun? Orang yang benar-benar menjalankan ibadah selama bulan Ramadan itu, kemuliaan yang dia dapat adalah ketakwaan. Tidak semua kita yang mendapat ketakwaan, tidak semuanya. Dan yang paling hebat lagi Bapak Ibu, apa yang paling istimewa setelah Ramadan? Kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Dia baru saja keluar dari segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, bagaikan bayi yang dilahirkan dari alam rahim ibunya, sedikit pun tidak membawa dosa, bagaikan kertas putih yang belum tergores oleh tinta. Jadi Bapak Ibu, di bulan Syawal ini catatan amalnya fitrah, catatan amalnya belum tergores dengan maksiat, catatan amalnya bersih. Kenapa? Kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Dia baru saja keluar dari segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan selama bulan Ramadan itu. Nah, ini istimewanya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua ini kalau ditanya, Ustaz, cita-cita kita yang paling utama, mungkin jawaban kita sama. Apa cita-cita kita? Pasti kita ingin masuk ke dalam surga. Itu cita-cita kita yang paling utama. Cita-cita itu bukan untuk menjadi caleg, ya, bukan untuk mencari jabatan, tidak. Tapi cita-cita kita yang paling utama ingin masuk ke dalam surga. Masalah surga, Bapak Ibu, masalah surga itu ridho Allah. Janganlah kita bercita-cita untuk masuk ke dalam surga itu. Dapat sajalah kita Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Apa yang diberikan oleh Allah? Keampunan. Dapat saja Bapak Ibu Ramadan tahun ini keampunan. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Itulah nikmat yang paling tinggi, itulah nikmat yang paling besar. Masalah surga dan usah cita-citakan. Tapi kalau Allah memberikan nikmat pengampunan, yang tadinya Bapak Ibu sudah diponis sebagai ahli maksiat, diponis sebagai ahli neraka, diponis sebagai orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, diponis oleh Allah. Tapi Ramadan tahun ini bagus amalnya, apa yang dia dapati? Keampunan. Dapat saja keampunan Ramadan tahun ini. Itulah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, karena Allah memberikan nikmat pengampunan. Dan tidak semua kita yang mendapatkan nikmat pengampunan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari di bulan Syawal ini, mari kita untuk senantiasa menjaga amal kita, meningkatkan amal kita. Apalagi di bulan Syawal, kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai silaturahim, sudah selesai mungkin barangkali silaturahim dari rumah ke rumah, apa
ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Syawal ini Bapak Ibu, perbanyaklah melakukan ibadah puasa sunat. Jangan nanti asik-asik berlebaran, asik-asik berjalan-jalan yo, akhirnya puasa 6 di bulan Syawal lewat dan asik berjalan-jalan tadi. Makanya kejarlah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini apa buktinya? Karena bapak ibu kemarin berpuasa selama 1 bulan. Maka di bulan Syawal bukti kita berpuasa itu akan kita terapkan dengan puasa sunat. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana wa asba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia mengiringi 6 hari di bulan Syawal, samalah dia dengan berpuasa selama 1 tahun. Nah, sekarang tanggal berapa Syawal? Sekarang baru tanggal 13 Syawal. Nah, tengok kalender, sekarang ini masih tanggal 13. Jadi kalau Bapak Ibu berpuasa besok pagi hanya 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak, sepanjang dikerjakan di bulan Syawal. Yang ganjaran pahalanya sama kita dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Pak Ustaz, kenapa Rasulullah itu melaksanakan puasa Senin dan Kamis? Kenapa Rasulullah itu melaksanakan puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid? Karena puasa Senin dan Kamis diangkat catatan amal kita, Bapak Ibu. Dilapor catatan amal kita setiap minggu itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Maka apa kata Rasulullah? Ketika catatan amal dilaporkan kepada Allah, diriku ingin dalam keadaan berpuasa. Maka mari berpuasa, karena kita sudah mengerjakan puasa Ramadan, kita terapkanlah puasa-puasa sunat di bulan-bulan lainnya. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa yang mengandung fadilah dan keutamaan. Gimana Pak Ustaz? Puasa Ramadan dulu tertinggal 20. Ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak tak mungkin, kecuali sakit. Bagaimana Pak Ustaz? Kerjakan yang wajib, tapi secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan fadilah keutamaan daripada puasa sunat. Umpama besok pagi membayar puasa qadha, puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan, dia bayar puasa yang wajib, secara otomatis fadilah keutamaan bulan Syawal akan dia dapati. Tapi kalau yang diutamakan yang puasa sunat tanpa niat qadha, tanpa membayar yang wajib, jangan pernah mimpi utang terbayar, kewajiban terbayar, tidak akan terbayar, tapi hanya dapat ganjaran pahala sunat, puasa sunat. Yang qadhanya, yang puasa yang pernah dia tinggalkan tidak akan terbayar. Kenapa? Karena dia niat puasa sunat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kerjakan dulu. Di mana kita banyak meninggalkan ibadah puasa, kita kerjakan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kita nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dengan nikmat kesehatan ini, dengan nikmat kesempatan ini, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup ceramah kita pada malam hari ini halal bihalal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.